Pernah nggak kalian melihat seseorang yang berbicara di depan umum, dia itu bicaranya matanya ngeliat ke atas. Kemudian tangannya diem seperti ini. Kemudian dia berdiri tegak, teman-teman, ya, dan dia wajahnya sangat murung. Dan pembicara yang seperti ini itu sangat tidak baik, teman-teman. Kenapa? Karena kita sebagai audiens melihatnya, aduh gimana nih orang, nggak semangat banget nih orang, ya, nggak ekspresif banget nih orang. Nah, maka kali ini saya akan sharing kepada Anda bagaimana menggunakan body language, bahasa tubuh Anda di dalam public speaking. Berikut videonya. Sahabat public speaking, salam speaking itu keren. Welcome back to my channel, Rizwan Trainer. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Supaya apa, teman-teman? Supaya saya lebih semangat lagi untuk sharing kepada Anda. Dukunglah teman-teman, ya, YouTuber pemula ini. Oke? Baik, tadi saya sudah bahas, teman-teman. Kita akan membahas bagaimana menggunakan bahasa tubuh atau body language Anda, ya, untuk persentase di depan umum atau untuk kita public speaking. Karena ini, teman-teman, ya, bahasa tubuh itu sangat menentukan sekali Anda untuk bisa mempengaruhi orang lain. Kenapa? Orang mau melihat kita karena kita itu asik. Orang mau memperhatikan kita karena kita itu mampu mempengaruhi mereka. Karena penampilan kita itu paten atau mantap. Nah, kalau penampilan kita udah mantap, maka hasilnya akan menjadi mantap, teman-teman. Nah, jadi gimana nih Bang? Langsung dong, caranya gimana supaya kami bisa menggunakan bahasa tubuh kami ini bisa mempengaruhi orang lain. Nah, di dalam kesempatan kali ini, teman-teman, saya akan sharing kepada Anda 4 cara aja. Berapa? Yes, hanya 4 cara doang, teman-teman, untuk bisa mempengaruhi orang lain menggunakan bahasa tubuh Anda di dalam public speaking. Apa itu? Yang pertama, ini dia. Yang pertama, Anda harus menggunakan tatapan mata. Kontak, teman-teman. Tatapan mata itu sangat dibutuhkan sekali ketika Anda berbicara di depan umum. Oke, guru saya pernah bilang, tatapan mata kepada audiens akan membuat audiens merasa diperhatikan dan diajak bicara. Perhatiin, teman-teman, kalimatnya. Orang yang kita pandang, orang yang kita lihat, itu orang tersebut merasa, oh, aku diperhatiin, dan dia merasa diajak bicara. Contoh nih, saya bilang, saya mau ngobrol sama Anda, ya, teman-teman, tapi mata Anda melihat ke samping. Nah, contoh nih, saya bisa, aku lagi ada dapat masalah nih, atau sesuatu kita bilang, aku lagi seneng banget nih loh. Kenapa? Aku baru jadian atau aku baru balikan sama mantannya aku. Wah, luar biasa sekali, aku seneng. Sedangkan Anda di sini posisinya. Nah, mata saya ke sana. Nah, Anda sebagai teman saya bicara, pasti Anda merasa, ini anak gimana sih? Kenapa dia itu nggak peduli, nggak ngelihat aku? Sehingga Anda sendiri itu merasa nggak diperhatiin. Nah, ini penting sekali, teman-teman. Supaya apa? Supaya Anda melihat audiens Anda. Namun, bukan berarti, teman-teman, Anda harus tatap satu persatu audiens Anda, ya. Lihat mukanya mana satu orang satu. Ada 2000 peserta atau 100, 200, 300, Anda pusing ngeliatin mereka satu persatu. Nah, nggak gitu cara menatap matanya. Terus gimana, Bang? Cara supaya menatap mata audiens yang baik? Kadang ada orang ketika nengok audiens, ya, melihat audiens, teman-teman, itu dia bisa langsung ngeblank. Maka saya bilang, Anda menatap audiens Anda itu, ya, secara keseluruhan, secara bergilir, secara fata morgana. Fata morgana itu, teman-teman, adalah kita ngelihatnya kayak bayangan aja. Nah, kita jangan fokus, karena Anda boleh coba. Anda boleh coba, teman-teman, ya, Anda boleh melihat dengan fokus dan dengan fata morgana atau bayangan. Nah, dan itu harus dilihat seluruhnya, teman-teman, ya. Jangan Anda menjadikan satu titik untuk Anda lihat. Nah, contoh dia tuh cantik banget, ya, atau dia ganteng banget, good looking lah, Anda ngelihat dia aja, kasihan yang lain. Nah, kan kayak gitu. Jadi, arahkan mata Anda ke seluruh audiens Anda. Bang, gimana kalau saya ngobrolnya, diskusinya kepada 1, 2, 3, 4 orang? Sama, teman-teman. Ya, Anda harus melihat mereka juga. Dan pastikan ketika Anda melihat fokus, Anda melihat di sini. Oke? Nah, tatapan mata Anda arahkan ke kemari, jangan ke bibirnya, jangan ke kupingnya, teman-teman, ya, tapi di antara dua alis, teman-teman, yaitu di sinilah kurang lebih, teman-teman, ya. Itu tadi dia yang pertama untuk bisa menggunakan bahasa tubuh Anda, yaitu tatapan mata. Pertanyaannya, Bang, setelah aku natap mata, apa lagi yang harus aku lakukan? Yang Anda harus lakukan untuk bisa mempengaruhi orang lain dalam bahasa tubuh adalah dengan tangan aktif.
teman-teman. Nah, tangan aktif. Anda boleh cek, Anda boleh lihat, review kembali video-video saya sebelumnya, teman-teman. Ya, walaupun saya berbicara di depan kamera. Oke? Tangan saya itu selalu aktif. Kenapa? Tangan itu harus benar. Tangan aktif itu sangat membantu Anda ya bisa mempengaruhi orang lain, teman-teman. Ya, bisa menekankan sesuatu itu kepada orang lain. Sederhananya, tangan aktif itu maksudnya definisinya adalah tangan yang membantu menjelaskan apa yang Anda ucapkan. Contoh sederhananya, oke? Contoh sederhananya ketika kita menghitung. Teman-teman, di dalam public speaking ada 3 hal yang membuat Anda untuk bisa jago public speaking. 3 hal ini Anda kuasai, Anda bisa hebat atau jago dalam public speaking. Yang pertama adalah berani, yang kedua sistematis, yang ketiga adalah berpengaruh. Nah, itu contoh sederhana Anda menggunakan tangan aktif. Oke, saya ulangi teman-teman, tangan aktif tadi maksudnya apa atau definisinya apa? Ya, tangan yang menjelaskan, menekankan, apa yang Anda sampaikan. Nah, itu tadi tangan aktif. Bukan berarti tangan aktif ini Anda menggunakannya ke hal-hal yang lain. Ngapain Anda garuk-garuk, teman-teman ya? Ya, Anda garuk-garuk. Ya, kita tahu mungkin di badan Anda ya ada segala macam jenis-jenis ya jamur, teman-teman ya. Tapi tahan ketika Anda berbicara, Anda nggak boleh garuk-garuk, teman-teman. Bang, tapi tangan aktif. Please man, tangan aktif hanya untuk menjelaskan apa yang Anda sampaikan. Jangan biarkan tangan Anda tuh berdiam seperti ini, teman-teman. Itu nggak asik banget. Orang akan lihat, kaku banget. Nah, dan pantang juga, teman-teman, pantang ya. Dilarang juga ya, teman-teman ya, atau dihimbau untuk tidak melakukan, yaitu Anda masukkan tangan Anda ke dalam kantong. Itu sungguh sangat tidak sopan ketika Anda berbicara masukkan tangan ke dalam kantong. Kantong celana, teman-teman. Apalagi kantong depan baju, itu nggak boleh banget, teman-teman ya. Nah, itu tadi dia 2. Yang pertama tadi yaitu tatapan mata. Sorry, teman-teman. Yang pertama tadi, benar ya. Saya sampai lupa, teman-teman. Yang pertama tadi adalah tatapan mata. Yang kedua adalah tangan aktif. Dan yang ketiga yaitu wajah ekspresif, teman-teman. Nah, ini dia. Baru saya praktikan juga tadi, teman-teman ya. Wajah ekspresif artinya adalah wajah yang menggambarkan apa yang Anda jelaskan. Itu penting bang, sangat penting ya. Wajah ekspresif itu digunakan supaya audiens merasa terhentak. Saya pernah melihat seseorang yang berbicara ekspresif banget, itu menyentuh hati saya, teman-teman. Sama, Anda juga harus melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena kita ingin menyentuh audiens kita, ya, mempengaruhi mereka supaya mereka mau melakukan apa yang kita suruh atau mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, wajah ekspresif ini sangat penting. Untuk apa? Yaitu tadi, untuk mempengaruhi mereka. Bang, gimana cara menggunakan wajah yang ekspresif? Ya, Anda harus tahu, teman-teman ya. Contoh, Anda lagi membahas sebuah kisah atau materi tentang kesedihan. Maka Anda harus wajahnya sedih. Bahas tentang topik yang gembira, maka Anda harus bergembira, harus bersemangat, teman-teman ya. Jangan Anda balik. Ketika bahas gembira, Anda sedih. Ketika sedih, Anda bahas gembira. Seperti contoh yang saya sering sebutkan ya, karena dulu waktu saya SMA juga saya adalah ketua OSIS, teman-teman, di SMA Negeri 1 Besitang, SMA favorit yang ada, salah satu SMA favorit yang ada di Kabupaten Langkat, teman-teman ya. Nah, saya alumni dari sekolah tersebut. Nah, kemudian saat itu kita nggak sering-sering kali sih, teman-teman ya, ada beberapa kali ketika orang tua murid atau wali murid yang meninggal dunia, kita sebagai pengurus OSIS ya akan masuk ke kelas-kelas. Ngapain? Ya, kita biasa mengucapkan bela sungkawa dan juga mengutip sumbangan seikhlas hati daripada teman-teman yang ada di sekolah tersebut. Nah, waktu mengumumkan, ya, menyampaikan informasi tersebut, maka kita harus berekspresi yang sedih. Nah, contoh kayak gini. Innalillahi, teman-teman ya, kita salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kami dari pengurus OSIS mengucapkan ya telah berpulang ke rahmatullah ayahanda dari saudara kita ya Su'eb bin Usub yang mana meninggal dunia tadi pagi karena sakit. Maka dari itu kami dari pengurus OSIS ingin mengutip sumbangan seikhlas hati kepada teman-teman. Nah, baru kutip. Anda yang menyampaikan itu ekspresif, sedih, teman-teman. Tapi jangan berlebihan juga ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. No, teman-teman. Itu lebay ya. Tapi ya ekspresifnya itu ya disesuaikan. Nah, jangan kebalikannya, teman-teman. Jangan kebalikannya. Begitu Anda masuk ke dalam kelas, ya Anda umumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, teman-teman. Akhirnya meninggal juga bapaknya si Su'eb bin Usub.
wah ini luar biasa sekali teman-teman, ini sebuah prestasi. Nah itu Anda kena keplak langsung sama guru yang ada di situ ya, kena keroyok teman-teman ya. Kenapa? Tidak sesuai. Oke, ketika berbelasungkawa atau sedih, ekspresinya harus sedih. Marah teman-teman ya. Jangan marah, Anda ketawa. Nah itu tidak ekspresif namanya. Nah itu tadi yang ketiga, wajah ekspresif. Dan yang keempat teman-teman adalah perpindahan posisi. Nah, ini penting sekali teman-teman ya. Kalau saya mengisi di setiap training saya ya, berbicara di depan umum, itu saya selalu melakukan perpindahan posisi. Nah, perpindahan posisi ini teman-teman, kelewatan ya teman-teman ya. Perpindahan posisi itu yaitu supaya apa? Supaya menjangkau audiens kita ya, supaya mendekati mereka. Karena orang yang merasa didekati. Contoh kayak gini, kita berjalan ke dekat dia. Nah, dia akan merasa malu untuk berbuat aktivitas selain mendengarkan kita. Ada orang yang main handphone, kita datangin dia. Tapi pastikan teman-teman ketika mendatangi seseorang perpindahan posisi tersebut, Anda harus tetap persentase. Jangan ketika Anda berjalan melakukan perpindahan posisi, Anda itu diam, baru Anda ngomong. Nah, jangan. Tapi Anda harus terus persentase, dan persentase. Terus berbicara maksudnya. Nah, supaya apa? Supaya tidak kelihatan pau ya teman-teman. Nah itu dia tadi, penting sekali melakukan perpindahan posisi ini. Pertanyaannya, Bang gimana kalau kita itu ya berbicara kayak kata sambutan, oke? Kayak cuman berdiri di podium ya, pidato, kita nggak bisa pindah posisi. Nah ini jangan Anda lakukan teman-teman ya. Kalau Anda pun lagi berdua ya, interview, wawancara, nggak mungkin Anda pindah posisi. Bentar Pak, saya pindahin kursinya. Oke, kemudian saya pindahin podiumnya Pak. Tidak, Anda harus sesuaikan di perpindahan posisi ini teman-teman. Karena perpindahan posisi ini juga sangat menentukan. Anda boleh cek ketika Anda berbicara seperti ini, oke? Mata audiens akan mengikut ke arah Anda. Begitu Anda berpindah posisi, ya teman-teman, mata mereka akan mengarah ke Anda juga. Nah itu juga selanjutnya. Nah itulah membuat mereka fokus, biar tidak secara monoton dia melihat kita berdiri teman-teman. Nah itu tadi dia 4 hal yang Anda bisa lakukan untuk mempengaruhi orang lain menggunakan bahasa tubuh Anda. Apa tadi yang pertama teman-teman? Ya benar sekali, yaitu dengan tatapan mata. Oke, bukan tatap mata Ozan teman-teman ya. Nah, yang kedua yaitu dengan, benar sekali, tangan aktif. Dan yang ketiga yaitu dengan wajah yang ekspresif teman-teman. Oke, dan yang keempat tadi adalah dengan perpindahan posisi. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dan harus ingat, tak henti-hentinya saya mengingatkan kepada Anda teman-teman, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman Anda. Semoga Anda yang menonton video ini, yang nge-like, yang komen, dan yang nge-share, saya doakan teman-teman, semoga Anda jago dan hebat di dalam berbicara di depan umum. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian daripada saya teman-teman, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kalau kurang saya akan tambahi teman-teman. Oke, sekian dari saya. Sahabat Public Speaking, salam speaking itu keren.